Ya, halo, kembali lagi bersama Gusnado di sini. Jadi, pada video kali ini kita akan membuat sebuah screen baru yaitu warung.js. Jadi di screen ini kita bakalan membuat detail dari yang ada di home. Misalkan saja ketika kita mengklik sebuah warung atau memilih sebuah warung, yaitu bakalan pindah ke screen baru yang berisikan data dari snack-snack yang kita titipkan di warung tersebut. Misalkan saja snack kentang, snack kulit ikan, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat agar ini ketika itu diklik atau disentuh itu bakalan ke page lain yang berisikan tentang informasi detail tentang warung ini. Misalkan saja nama warungnya, lalu berapa pieces kita menaruh snack totalnya, lalu kita juga akan melihat snack apa saja sih yang kita akan titip di sana. Jadi di sini itu kita bakalan buat screen baru yang namanya warung.js. Kemudian kita akan buat ini kosongan aja. Jadi pakai import relevant komponen dan buat komponen seperti ini. Kita buatkan view-nya dulu dan isikan teksnya misalkan saja warung. Jangan lupa import view dan teksnya dari React Native. Simpan, lalu kita bakalan di app.js ini bakalan import warung from src lalu screen lalu warung. Lalu kita bakalan buatin rootnya di sini. Kita cukup copy aja ini biar cepat seperti itu. Simpan, lalu di sini itu kita bakalan navigasikan. Jadi ketika dia itu klik ini bakal pergi ke warung.js. Caranya itu adalah pergi ke home ini, kita cari flat gridnya yang ini, dan di sini itu kan sudah ada touchable opacity dan ada on long press-nya. Jadi kita akan tambahkan properti baru namanya on press. Jadi ketika dia itu disentuh atau klik bakalan pergi ke page lainnya. Kita pakai this.props.navigation.navigate warung sesuai dengan nama yang ada di sini. Kita simpan. Lalu kalau kita coba klik ini, dia sudah pergi ke warung ini. Kalau kita kembali, dia juga sudah habis. Kemudian di sini kita bakalan buatin dulu headernya. Jadi kita bakalan buat mirip seperti home ini. Cukup kita copy aja ini dua ini ya. Status barnya juga seperti itu. Pastikan di view ini Anda isikan flex one gitu dan juga import status barnya. Kalau nggak gitu bakalan error. Oke, ikonnya juga ya. Jadi di home ini kita bisa cari paling atas. Anda bisa klik di sini ya untuk menavigasikannya, atau kita scroll gini juga bisa lebih mudah. Kita copy ini, lalu pastekan di bawah sini, lalu simpan. Ketika kita klik ini, apalagi yang error, touchable opacity. Oke, tinggal kita tambahin aja di warungnya touchable opacity. Kita klik lagi, oke udah muncul. Di sini kita bakalan sesuaiin nanti nama sama nama warungnya ini. Kita biarin aja dulu kayak begini. Kita ganti warung kayak gitu. Nama warung. Kemudian di sini kita bakalan buat daftar produk apa saja sih yang kita titip. Misalkan saja kita akan buat status dulu di sini. Jadi data snack. Kita bisa isikan namanya, atau karena kita tadi pakai di home ini seringan pakai di namanya ini, kita pakai nama biasa saja. Namanya snack keripik kentang gitu misal. Lalu di sini itu kita masukkan kuantitinya, misalkan saja 10. Lalu harga per satuannya ini. Jadi kita bisa isikan di sini harga propertinya, satuannya misalkan saja 1000. Lalu kita akan buat berapa, misalkan saja kita ganti ini aja, keripik kentang, keripik ubi, lalu keripik khusus, keripik ayam, dan keripik pisang. Itu harganya kita akan ganti-ganti dulu, misalkan saja ini 1500, ini 2000, misal ini 1000 aja. Dan keripik pisangnya misalkan saja 5000. Kuantitinya kita akan ganti juga, misalkan saja ini 40, 20 dan 10 gitu biar ya. Lalu kita akan simpan di sini. Nah, di sini saya akan buatkan sebuah grid seperti ini, tetapi dia itu memanjang ya. Itu caranya itu kita bisa menggunakan gridnya lagi. Jadi kita import terlebih dahulu, kita klik di sini ya di kanan ini biar mudah menavigasikannya.
import plate grid, lalu di sini kita bisa cari plate gridnya dulu. Kita bisa copy segini aja. Lalu kita bakalan letakkan di bawah sini, di bawah tulisan warung ini. Jangan lupa ditutup seperti itu. Ini juga jangan lupa ditutup ya. Nah, di dalam sini kita bakalan buatin view dulu, kayak gitu kosongan aja, lalu text item dot nama. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan yang ada di sini, data snack. Jadi data snack. Namanya ini sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau kita simpan, yaitu belum muncul. Kita coba simpan lagi. Kita coba refresh ya. Klik di sini, lalu tekan R. Oke, di sini itu errornya karena ini kelebihan tanda kurang kurawal ya. Mestinya kita hapus di sini. Ini juga dihapus. Maka di sini bakalan muncul snack-snacknya. Ini kita hapus saja tulisannya. Kemudian untuk dimensinya ini kan masih 130. Kalau saya besarkan jadi 300, maka dia itu akan full seperti ini. Nah, saya itu mau seperti ini. Kemudian di sini kita beri style. Background colornya kita set ke warna putih. Lalu kita beri elevation supaya ada dimensinya. Lalu padding vertikalnya sekitar 10 dan sedikit margin di kirinya. Jadi margin left 5, atau jangan margin ya, padding ya. Itu di luarnya. Makanya dia itu nambah margin di sini, kalau padding itu di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini itu kita bisa tambahin di bawahnya ini selain nama, yaitu quantity dan harganya. Jadi kita bisa isi dengan quantity dan harganya seperti ini. Jadi untuk quantity-nya dan harganya kita beri RP di sini, dan di sini kita isikan pitches gitu. Kemudian di sini itu kita akan membuat jadi huruf tebal ya. Jadi agar lebih mudah membacanya. Pakai font weight, lalu bold. Saya akan tambahkan sedikit padding lagi di kirinya, mungkin sekitar 15 kali ya. Ya seperti itu, lalu sedikit border radius di sini. Jadi border radius misal 3. Oke, di sini kita udah ada snack-snacknya ini. Kemudian kita bakalan tambahin, kita akan tambahin di sini itu berapa total semuanya. Jadi misalkan saja snack keripik kentang itu 10 kali 1000, jadinya ke 10.000. Nah, semua ini itu dijumlahkan, kemudian diletakkan di sini. Jadi itu adalah semua uang yang harus kita terima kalau misalkan semua laku. Caranya itu adalah kita bisa isikan di bawah sini. Nah, ini kan dia flex direction row. Kita bisa buat di bawah sini, di bawah nama warung ini. Bisa kita isi teks total gitu. Jadi kita bisa isi dengan perhitungan totalnya. Nah, perhitungan total itu kita belum buat di sini. Caranya itu adalah ketika dia itu komponen did mount, kita ingin ketika dia itu udah muncul kayak begini, kalau saya kayak begini, dia udah muncul semua tampilannya ini, kita mau menghitung berapa gininya, apa total semua uang yang kita ada di sini. Caranya itu adalah kita buat state baru, beri nama total, misal kita set dulu ke 0, habis itu di sini itu kita bakalan jumlahkan semua. Jadi saya bakalan buat variabel di sini let total sama dengan list.state.total. Jadi saya akan ambil data dari totalnya ini, masukkan ke sebuah variabel. Lalu di sini itu kita bakalan jumlahkan semua ini pakai perulangan. Jadi saya bakalan lakuin perulangan menggunakan for loop. Masing-masing ini itu bakalan dihitung. Caranya itu adalah kita pakai for let i sama dengan 0, i kurang dari total dot length i plus plus. Jadi kita itu singkatnya adalah kita akan menelusuri satu-satu di sini atau menyeleksi satu-satu, lalu kita akan tambahkan ke dalam total ini. Jadi di sini kita bisa isi total sama dengan kita bisa ambil dulu data snacknya ya. Let data snack sama dengan this.state.data snack. Total sama dengan data snack yang ke i, data snack yang ke i, lalu quantity dikali dengan harganya. Kemudian kita bisa console.log hasilnya, total gitu. Jadi ketika kita buka di sini, kita kembali lagi, buka lagi, masih 0 ya. Kita bisa cek di sini
Caranya adalah seperti ini ya. Oke, ini sedikit keliru, mestinya bukan total.length ya, tapi data snack.length. Jadi total itu lengthnya nggak ada. Data snack ini lengthnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya dia itu nggak melakukan perulangan tadi. Kita bisa simpan, lalu di sini ada perulangannya dari 0 sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan ini adalah hasil semua harga yang kita tadi udah. Nah, ini kan harganya kurang tepat ya. Jadi kita tambahin di sini tanda plus karena kita itu pengen agar total ini ditambahkan ini dikali ini, lalu ditambahkan ini dikali ini. Makanya kita pakai tanda plus di sini. Kalau kita simpan lagi, kita back dulu deh. Kalau buka lagi, maka di sini akan muncul 155.000. Itu lebih tepatnya. Simpan ini, jangan lupa kita set state lagi di totalnya di this.set state. Nah, di sini. Kemudian kita ketampilkan di sini. Caranya itu adalah kita isikan di sini is.state.total. Maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk memformatnya kita bisa tambahin RP di sini. Kita bisa tambahin RP di sini, lalu kita lakuin sama seperti di home dengan copy paste aja regular expressionnya. Seperti ini kita copy aja, pastekan di sini. Ini kekurangan sedikit apa ya? Ini kelebihan ya. Oke, dia itu udah muncul di sini warung dan totalnya. Kemudian ini agak kurang ke kiri ya. Kita bisa cut ini dulu. Kita masukkan ke sebuah view baru. Kita beri style, margin leftnya 10. Pindahkan ke dalam sini. Maka di sini sudah akan muncul berapa total semuanya. Kemudian untuk total masing-masingnya yang di sini kita akan lihat juga di sini ya. Jadi kita bakalan tambahin di bawah sini itu item harga dikali dengan kuantitinya. Kita bisa isi dengan total gitu, misal seperti itu. Maka akan muncul 10.000, isikan RP. Lalu untuk formattingnya kita bisa samain aja ya, seperti ini. Kita pastein di kuantitinya juga, di sini juga, di harganya juga. Ini di sini kurang tepat ya, mesti kita tanda kurungin dulu biar nggak dia itu ke regex dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia itu harus ngaliin dulu baru di convert. Di sini kita udah dapat seperti ini. Dan ini kita bakalan pindah ke kanan aja ya, jadi agar lebih jelas kita bacanya. Totalnya ini kita bisa isikan di sini style sama seperti di Word. Kita bisa pakai text align, kita isikan right. Lalu tambahkan di sini margin right-nya 20 dan margin top-nya 10. Maka kita sudah ada di sini namanya, lalu berapa pieces, lalu uangnya berapa, lalu ada lalu harganya per pieces itu berapa, lalu totalnya semua ini berapa. Di video selanjutnya itu kita bakalan tambahin sebuah fitur untuk mengedit kuantitinya. Misalkan saja kita itu sudah kejual yang keripik kentangnya, misalkan udah kejual 2, ini kejual 3 gitu. Nanti itu nanti kita buatin fitur baru, kita tambahin di sini, edit gitu. Misal kalau dia klik di sana, kita bakalan edit semua ininya itu. Setelah itu kita totalin semua berapa dia itu harus bayarnya, dan dia itu otomatis berkurang kuantitinya. Jadi kita akan buat itu di video selanjutnya.